teman-teman media ya, alhamdulillah kita memberikan kita sesuai tema kita. Kita berharap Jawa Barat ini menjadi cermin. Kalau masjid sarana rekreasi bukan sarana spiritualitas, maka masjid hanya akan menjadi tempat selfie, bukan tempat tafakur. Maka orang berbondong-bondong dari mana-mana ke masjid-masjid indah dari kampung-kampung, naik odong-odong, naik bis, menggunakan seragam, tapi bisa jadi dalam perjalanannya dia lupa pada kewajiban yang sebenarnya kepada Allah. Bisa jadi karena kakulantaran majelisna hayang ka Aljabar kemudian ongkos ninjau mahala. Peristiwa itu bukan hanya di masjid. Banyak orang pergi umroh pinjem bank, pulang dari umroh pusing cicilan hutang kabur. Apa maksud saya? Saya tidak menghalangi orang untuk hajatan, saya tidak menghalangi orang untuk umroh, saya tidak menghalangi orang untuk haji, tidak menghalangi orang untuk datang ke Aljabar. Bagi mereka yang uangnya cukup, daripada jalan-jalan ke luar negeri, lebih baik jalan-jalan ke Aljabar. Tapi bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan, kembalilah pada Allah dengan bertafakur dimanapun engkau berada. Engkau bertafakur di kamar tidurmu, engkau bertafakur di surau kecilmu, engkau bertafakur di bawah pohon, engkau bertafakur di tepi sawah, di tepi danau, di pinggir gunung, di tepi samudra. Tempat tak ada makna. Yang paling utama adalah kebeningan jiwamu mampu tidak menghadirkan Tuhan dalam relung jiwamu. Yang diminta dalam Al-Quran itu adalah wasjud, waktu dari sujudlah lalu mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Jadi mulai hari ini jangan hanya saja tapi sujud. Luar biasa megah masjid ini. Kita juga perlu masjid megah, tapi kita juga perlu masjid di daerah-daerah desa-desa tertinggal. Masjidnya Rasulullah SAW itu bukan hanya dipakai sholat, Bapak Ibu. Hanya 20% masjid Nabi itu dipakai untuk ibadah mahta. Masjid Nabi itu kantor pengadilan, ya, pidana, perdata, militer semua diputuskan di masjid. Masjid Nabi itu berfungsi sebagai balai pertemuan, termasuk pertemuan non-muslim. Non-muslim pun juga rapatnya Rasulullah di masjid. Bahkan kebesarannya itu ada hadisnya. Masjid Nabi itu juga dipakai sebagai balai keterampilan, kursus calon kecantikan di masjid, 20 orang per kelas. Kursus untuk membuat senjata canggih di masjid. Kursus sama kulit di masjid. Balai keterampilan semuanya di masjid. Sekolah formal pun juga di masjid. Di Masjid Nabi itu juga adalah tempat untuk melakukan meeting-meeting bisnis. Siapa kafilah yang mau keluar negeri bawa dagangannya, diumumkan di masjid. Siapa kafilah datang dari luar negeri bawa barang-barang, diumumkan di masjid. Masjid Nabi itu juga digunakan rumah sakit. Setiap hari hampir Nabi perang, dijahit pasiennya itu di rumah sakit. Rumah sakit. Bahkan Masjid Nabi pun juga dipakai sebagai olahraga bela diri, silat, pencak silat, pedang-pedang di masjid sebelum perang. Kenapa? Karena kalau di lapangan terbuka, rahasia perang itu dibaca oleh musuh. Kalau di dalam masjid, tutup masjidnya, rahasia bela dirinya Rasulullah tidak kelihatan musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak jawab salam terlalu dia dan kan sarapan gitu. Tacan kerja Pak Sami.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Semangatnya ibu-ibu, bapak-bapak, marulang kali sayana anu di tingkat lemetnya kurang sadayana. Alhamdulillah kurang jasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di tempat. Pertama-tama ya gado-gado bahasa tanya raos dari gado-gado mah. Pertama-tama saya sampaikan salam takdim, jadi hormat yang sebesar-besarnya kepada ibunda saya sendiri, Ibu Hajah Yati Supriyati. Beliaulah syariatnya yang membuat masjid ini menjadi makmur. Alhamdulillah. Jadi masjid ini ya sekarang begitu meriah ya, gegap gempita. Ini karena semangatnya ibunda nih ya. Hakikatnya qadarullah Allah Subhanahu wa taala, syariatnya adalah semangatnya Ibu Hajah Yati Supriyati. Kepala putra nau ge upami teu diajak-ajak. Pangapunten ieu teh nya gitu ya, jeung acanak semangat tuh ibunda. Alhamdulillah. Atau anu kadua alhamdulillah ya aya pun adi di Bogor. Ajakeun hadiah ya. Bapak Hira sareng Ibu Ima. Alhamdulillah. Sakedap dia oge aya pun lanceuk boga budi bersudi di mana. Saya pun biang ya ini tadi Ibu Naina pun biang itu banyak gado-gado nya terus rawas dari gado-gado. Pun biang sareng kala putrana satu awargi ya. Aturunan Haji Aceh Kurnia bin Sumanta anu kalahiran ya, almarhum di Kampung Loteng di Cipraja. Alhamdulillah ya, ngawakafkeun tanah dan dibangun masjid dan ayeuna biasa dimakmurkeun ku ayana madrasah salajengna atuh ka Bapak RT, Bapak RW, para sesepuh sadayana anu dihormat kusim kuring ya. Matur nuhun biasa ngaligihan di acara. Atau para orang tua murid, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah biasa kempel orangnya, urang ngadoa sasarengan kanggo marurang kalih urang anu dipika cinta ku urang. Mudah-mudahan dia acara aya kabarokahanana. Ada menembe pembukaan ayeuna lebat anu sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah dino di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam kerangka mengadakan imtihan ya, imtihan atau juga syukuran tasakur binimah dengan berdirinya madrasah Istiqomah di tahun yang ke-6 ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, madrasah ini dipimpin oleh
atau Ustadz Iin ya, dengan Ustadz yang membantu Ustadz Iin sudah selama 6 tahun dan alhamdulillah berkembang terus. Yang pada awalnya tadi disampaikan 14 orang ya muridnya juga, tapi sekarang sudah mencapai 72 orang. Dan bangunannya juga tadinya hanya masjid, sudah tambah satu kelas ya. Itu yang di sebelah kanan itu ya, itu bangunan baru ya setelah adanya aktivitasnya Madrasah Istiqomah. Kita doakan bersama ya untuk ke depan, insya Allah rencananya Madrasah Istiqomah ini akan ditingkatkan ya bangunannya. Amin ya robbal alamin. Ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan lancar ya segala rencana kita ini, madrasah kita ini akan tambah besar ya, karena memang muridnya juga sudah bertambah terus dan makin dikenal ini ya Madrasah Istiqomah di lingkungan Kampung Loteng dan Kecamatan Cipara ini ya. Kalau kampung-kampung yang lainnya saya tak hafal ya, yang tahu cuma Kampung Loteng, Cipalatuai sama Koyon mungkin ya. Nah insya Allah ya, ini madrasah bakal terus berkembang dan para putra ibu dengan memperdalam ya, ilmu agama ini, insya Allah ya, ilmu umumnya juga tambah kuat gitu. Jadi karena tadi seperti yang disampaikan Ustaz ini ya, imtek sama imtak sama imtek itu harus berimbang keilmuan anak-anak kita ini supaya ke depan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang sukses dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi kalau dalilnya ya, dalil Al-Quran hadis ini disuruh lagi, tapi tahu sih dalilnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilalati, hadis itu mah ya. Jadi memperdalam ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat dari ya lahir hingga masuk kuburan ya. Jadi ke sakaratul maut itu kudu tolabul ilmi, berarti kok bawa ke aki-aki ini sakaratul maut nah tolabul ilmi, sebab di dalam hadisnya sampai masuk yang lahan ya. Jadi sekali lagi kita harus terus-menerus semangat memperdalam ilmu, karena ketika meninggal dunia yang bermanfaat itu cuma 3 hal perkara, yang lainnya terputus. Ini pahira serbangunan gendong ini bakal dikantunkan ya. Ya, jadi anu bakal langgeng mangke di kuburan ya, itu hanya 3 perkara. Ibu bapak, satu apa? Ilmu yang bermanfaat. Kedua, nah ini baru udah kurang ya, anak anu sok anu ngadoakeun ibu ramana gitu. Jadi urang teh gaduh putra teh sanes hoyong ke janten dokter, janten insinyur, janten wali kota, jalan bupati, mau presiden mah hese pisan. Jadi insya Allah sanu terang ya para putra ibu bapak ya, umargi na ieu Madrasah Istiqomah jujur ya cita-citana dan dugikeun ka dina sukses dunia sareng akhiratna, lahir sareng batina. Terus ibu bapak engke tuang mah siap kita waktosna ngilaleureus gitu. Dan jadi sakali deui ya, alhamdulillah syukurkeun lain sakartum la zidanakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Urang teh kedah tasakur bini mah
upami kurang bersyukur ku Allah pasti ya ditambih ya rasa nikmat ya anu kurang ditampi ya. Insyaallah tambih agung deui tambih sukses deui ya. Kumargi ya memang tempatnya tos strategis ya. Rame ya nama di dia nya di Kampung Loteng teh ya. Insyaallah janten madrasah anu tiasa ya niatkeun ngokohkeun ya ilmu agama Islam, ilmu Allah. Paminten sakitu anu kapihatur. Dia mangrupi kegembiraan di keluarga besar ya. Ibu Hajah Yati Supriyati sareng kala putrana oge kahabagaan para ustad anu dipimpin ku Ustad Iid oge kebahagiaan para orang tua ya murid dari anak-anak kita yang lucu-lucu soleh-soleh ini ya kita doakan ya semuanya sukses ya dan menjadi anak soleh dan soleha amin ya robbal alamin. Sakitu anu kapihatur ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya adalah pertama kesemangatan anak dengan motivasi orang tua dan juga mungkin kami ya minta doanya mudah-mudahan diberikan keistiqomahan ya dalam mendidik anak-anak kita semuanya karena anak-anak kita adalah kader ya kader bagi kita semuanya ya tidak di daerah sini ya mungkin di daerah lain. Mudah-mudahan anak-anak kita itu menjadi mundirul qaum. Juga tidak lepas juga yang terpenting adalah anak kita itu memiliki karakter, ya, kepribadian yang baik. Dan selanjutnya yakni dari perwakilan siswa dan siswi Madrasah Istiqomah kepada Ibu Kirana waktu dan tempat kami haturkan. Mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz saja yang sudah memberikan pendidikan agamanya sehingga menjadi anak-anak kami itu bukan hanya pintar tapi mempunyai akhlak yang baik.
16 Maret 2014. Alamat Kampung Citoke, RT 04 RW 010, Desa Rancaka Sumba, Kecamatan Solokan Jeruk.
Nabi Muhammad Walaihi Wasallam. Ladies and gentlemen, the condition of our faith can be stronger or weaker. It can increase or decrease depending on how much we are concerned about our worship to Allah. Jika ingin ridho Allah, ikuti jejak Rasulullah. Jadikanlah ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, Berpikir tidak bodoh. bertindak tidak ceroboh, Berbuat tidak senonoh. dalam pergaulan buruk
Kirana dan Naila ditunggu di panggung. Istirahat, nanti kita mulai lagi nanti jam 1.